Abdullah bin Ummi Maktum merupakan salah satu di antara sahabat-sahabatnya Rasulullah. Beliau adalah sahabat Nabi yang tunanetra sejak dari kecil, tapi semangat beliau dalam beribadah kepada Allah patut diacungkan jempol. Sahabat Rasulullah yang satu ini banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran surah Abasa ayat 1-16. Dalam ayat itu, Rasulullah SAW ditegur karena dianggap tidak memperdulikan Abdullah bin Ummi Maktum yang kala itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkannya ayat-ayat Al-Quran. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW semakin memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum adalah termasuk as-sabiqul awwalun, yaitu orang-orang pertama yang memeluk agama Islam, dan beliau termasuk salah satu sahabat Nabi yang senior di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Abdullah bin Ummi Maktum juga seorang muazzin. Muazzin kala itu ada dua. Muazzin pertama Bilal bin Rabah, dan yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Dua-duanya memiliki jadwal khusus untuk mengumandangkan azan. Sebagai seorang muslim yang taat, Abdullah bin Ummi Maktum selalu menghadiri setiap ceramah yang disampaikan oleh Rasulullah, dan beliau juga rajin menghafal ayat-ayat Al-Quran. Semua itu semakin memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada kisah yang menarik tentang Abdullah bin Ummi Maktum yang dibantu oleh iblis setiap kali beliau pergi dan pulang dari masjid. Bagaimanakah kisahnya, teman-teman? Sebelum kita melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, mari bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebagai seorang muslim yang taat, dan di lain sisi beliau juga seorang muazzin yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Tentu Abdullah bin Ummi Maktum sangat rajin berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dengan kondisi fisiknya yang tidak bisa melihat, maka sudah pasti Abdullah bin Ummi Maktum sering mengalami hal-hal yang tak diinginkan terjadi, seperti terjatuh dan sebagainya. Namun, hal yang demikian itu tidak menyurutkan semangatnya untuk selalu berangkat ke masjid setiap datangnya waktu sholat. Pernah suatu ketika, di subuh yang gelap gulita, dengan berjalan pelan-pelan dan hati-hati, dan sebuah tongkat di tangan beliau sebagai penuntun jalannya, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Ia tersandung dengan sebuah batu yang besar dan terjatuh, sehingga kejadian itu membuat kepala Abdullah bin Ummi Maktum mengeluarkan darah. Beliau tidak memperdulikan luka itu, kecuali hanya mengusapkan darahnya saja. Selanjutnya, beliau meneruskan perjalanannya untuk melakukan sholat berjamaah. Setelah berjalan tidak begitu jauh, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menghampiri dan memegang tangannya. Lalu pemuda itu menuntun beliau berjalan hingga sampai di masjid. Bukan hanya itu, teman-teman, pemuda itu menunggu Abdullah bin Ummi Maktum sampai selesai berjamaah. Setelah itu, pemuda tersebut mengantarkan Abdullah bin Ummi Maktum hingga sampai ke rumahnya. Luar biasanya, teman-teman, bukan hanya di hari kejadian terjatuh itu saja, pemuda tersebut menuntun beliau berangkat dan pulang dari masjid, tapi setiap hari, bahkan setiap seruan azan berkumandang. Setelah beberapa hari, pemuda yang baik hati itu menuntun beliau pergi dan pulang dari berjamaah, sehingga membuat Abdullah bin Ummi Maktum menjadi penasaran kepada sosok pemuda itu. Lalu beliau bertanya, "Wahai anak muda yang baik hati, bolehkah aku mengetahui siapa namamu dan dari mana asal-usulmu, agar aku bisa mendoakan kebaikan kepada Allah?" Pemuda itu menjawab,
engkau tidak perlu mengetahui siapa nama dan dari mana asal-usulku, dan jangan mendoakan kebaikan untukku. 3 kali sahabat Nabi itu menanyakan nama dan ingin mendoakan pemuda yang baik hati itu. Namun, jawaban yang sama selalu diucapkan pemuda tersebut. Abdullah bin Ummi Maktum berkata ke pemuda itu, "Cukup sampai di sini saja, engkau membantu menuntunku pergi ke masjid. Aku tidak ingin kamu menolongku lagi, karena engkau tidak mau didoakan." Mendengar ucapan begitu, sehingga pemuda tersebut mau mengungkapkan identitas aslinya. "Ketahuilah, sebenarnya aku ini adalah iblis." Sontak saja, jawaban pemuda itu membuat Abdullah bin Ummi Maktum terkejut dan terheran-heran. "Lantas, mengapa kamu membantuku selama ini? Bukankah tugasmu adalah menghasut anak Adam agar berbuat dosa dan menghalangi manusia untuk beribadah dan berbuat kebaikan?" Pemuda itu berkata, "Ingatkah engkau beberapa hari yang lalu saat engkau tersandung batu dan terjatuh sehingga membuatmu terluka? Dengan sebab kejadian itu, Allah mengampuni separuh dari dosamu. Oleh karenanya, aku tidak ingin hal tersebut terulang lagi. Aku takut kalau engkau terjatuh lagi, maka membuat seluruh dosamu diampuni oleh Allah. Jika begitu, maka sia-sialah kami menggodamu selama ini. Maka sejak saat itu, aku terpaksa membantumu setiap kali engkau berangkat dan pulang dari masjid." Iblis atau setan adalah musuh bagi kita anak cucu Adam. Iblis tidak akan pernah bosan dan berhenti membuat manusia melakukan dosa dan menghalangi anak cucu Adam berbuat taat kepada Allah. Walaupun dari kisah ini, awalnya iblis yang kita lihat melakukan perbuatan yang baik kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Namun, di balik itu, tujuannya bukanlah untuk kebaikan, melainkan menghalanginya agar tidak diampuni dosanya oleh Allah. Karena sejatinya, iblis atau setan akan terus menghalangi dan menghasut kita anak cucu Adam agar malas untuk beribadah kepada Allah, dan menggoda kita agar berbuat apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sungguh, iblis atau setan tidak suka jika anak cucu Adam diampuni dosanya oleh Allah. Segala upaya akan dilakukannya agar kelak anak cucu Adam menjadi temannya di dalam neraka. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Yang benar datangnya dari Allah, sedangkan khilaf dan keliru berasal dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.